Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Sari. Saya dari Prodi Kebidanan Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, kekebalan tubuh, dan sistem limfatik. Yang pertama, mari kita membahas sistem imun dan kekebalan tubuh. Sistem imun dan kekebalan tubuh ini adalah suatu sistem pertahanan tubuh yang digunakan untuk melindungi tubuh dari penyakit atau kuman. Pendahuluan tentang imun. Sistem imun melindungi tubuh dari sel asing dan abnormal dan membersihkan debris sel. Bakteri dan virus patogen adalah sasaran utama sistem imun. Leukosit adalah sel-sel elektor. Jaringan limfoid yang terbesar di seluruh tubuh adalah menyimpan, menghasilkan, dan untuk mengelola limfosit. Sistem kekebalan tubuh terkadang bersifat non-spesifik atau spesifik. Penjelasan umum. Imun menurut pendapat modern menjalankan 3 fungsi. Yang pertama, pertahanan atau defensi, yang mana sifat kekebalan tubuh akan memperbanyak jumlah sel darah putih dan pembentukan antibodi. Hemostasis, yaitu proses atau mekanisme pada makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan tubuh agar tetap normal, meskipun terjadi perubahan di luar atau di dalam tubuh. Fungsi hemostasis berperan penting untuk tubuh dapat mengeluarkan atau membuang sel-sel yang rusak atau mati. Yang ketiga adalah pengawasan. Fungsi pengawasan imunitas berfungsi sebagai monitor dan mengenali tipe-tipe saat normal yang timbul secara konstan. Jaringan limfoid terdiri dari sumsum tulang, nodus limfi, tonsil, adenoid, appendix, gall, limpa, dan timus. Mereka mempunyai fungsi masing-masing. Seperti sumsum tulang berfungsi sebagai asal darah tempat pematangan sel B. Nodus limfi, tonsil, adenoid, appendix, gall berfungsi sebagai memindahkan, menyimpan, menghasilkan limfosit. Limfosit residen menghasilkan antibodi dan sel T sensitizer yang dilepas ke limpa. Makrofag residen memindahkan mikroba dan debris lain dari limpa. Limpa berfungsi memindahkan, menyimpan, menghasilkan limfosit. Limfosit residen menghasilkan antibodi dan sel T sensitizer yang dilepas ke darah. Makrofag residen memindahkan mikroba dan debris lain dari darah. Timus berfungsi sebagai proses pematangan limfosit T, sekresi hormon timosin. Limfosit adalah bagian dari sel darah putih yang diproduksi sumsum tulang. Limfosit beserta sel darah putih lainnya berperan dalam menjaga sistem imunitas tubuh dengan cara melawan bakteri, virus, dan racun yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit adalah nama lain dari sel darah putih yang merupakan sel-sel dalam darah yang membantu tubuh melawan infeksi dan beberapa penyakit. Ketika sel darah putih darah lebih tinggi dari biasanya, maka kondisi ini disebut leukositosis. Penyebab daya tahan tubuh menurun. Yang pertama adalah pola makanan yang tak seimbang. Yang kedua kurang aktif, yang ketiga stres, dan hal-hal tidak sehat lainnya. Sekarang kita membahas sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh, terutama antar kelenjar limfa. Limfa itu berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan sekitarnya. Limfatik terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama pembuluh limfa, yang kedua nodus limfatik, yang ketiga organ limfatik, yang keempat nodul limfatik, yang kelima sel limfatik. Sistem limfatik dapat mengangkut protein dan zat-zat partikel besar ke ruangan jaringan yang tidak dapat dipindahkan dengan absorpsi langsung ke dalam kaliper darah. B. Letak limfatik.
Limfa adalah suatu saluran dengan ujung tertutup yang terletak pada ruang antar sel. Kapila limfatik terdapat di seluruh tubuh kecuali di jaringan yang tidak ada pembuluh, seperti tulang kornea mata, sistem saraf pusat, sebagian limfa, dan sumsum tulang merah. C. Ini adalah fungsi sistem limfatik. Fungsi sistem limfatik ini yang pertama menghasilkan antibodi, yang kedua mengangkut limfosit, dan yang ketiga menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindari penyebaran. Yang keempat mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah. Yang kelima membawa lemak emulsi dari usus. Terima kasih, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.